Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wawan Joag Channel, jumpa lagi di Wawan Joag Channel dan bersama Bang Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Nah, sekarang kita silaturahmi ke pesantren Al-Baqiyatus Sholihat. Nah, di sini kita akan menelusuri jejak-jejak sejarah ulama hebat yang ada di Bekasi. Adalah Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Nah, beliau adalah seorang cendekiawan muslim pada tahun sekitar 1930-an dan pesantrennya dibangun sekitar tahun 1938. Nah, beliau banyak mencerdaskan anak bangsa dengan menciptakan kitab-kitab. Beliau menciptakan kitab sekitar 63 kitab, ya Bang. Beliau juga adalah ahli astronomi, ahli dalam ilmu falak. Beliau juga menciptakan kalender tersendiri ya Bang ya, itu. Nah, sekarang lebih jelasnya yuk kita silaturahmi ke keluarganya Gus Pais ya. Kita ke Gus Pais. Yuk kita ke kediaman Gus Pais. Come on, let's go. Pemirsa Wawan Joag Channel, sekarang kita udah bareng nih sama Gus Pais, masih cucunya Kiai Haji Ma'mun Nawawi ya Gus. Nah, biasa sama Bang Aga Handoko. Ini mah teman jalan saya, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Kita sasabin nih sejarah-sejarah Bekasi, khususnya pahlawan nasional yang ada di Bekasi. Nah, sekarang kita ada di pesantren Kiai Haji Ma'mun Nawawi Al-Baqiyatus Sholihat. Sekarang kita langsung aja nih tanya-tanya sama Gus Pais bahwa Kiai Haji Ma'mun Nawawi itu adalah seorang cendekiawan, pahlawan juga. Beliau yang luar biasa sudah menciptakan 63 kitab. Bahkan dia ahli ilmu astronomi ya, almenak dan lain-lain, itu luar biasa. Nah, sekarang kita tanya-tanya dah ke Gus Pais dari pihak keluarga. Nah, gimana Gus, yang Gus Pais tahu tentang perjalanan Kiai Haji Ma'mun Nawawi sebagai cendekiawan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah. Ini kalau bicara terkait mama, saya tidak menjamani beliau karena beliau meninggal tahun 75, sedangkan saya belum lahir waktu itu. Namun dari cerita ke cerita sampai saya telusuri banyak alumni-alumni dan sekarang sudah pada meninggal. Jadi mama ini memang di usia masa pendidikannya juga sudah istimewa. Beliau menyelesaikan sekolah, dulu itu kan sekolah rakyat ya, SR ya. Diploma itu kalau bahasa sekarang mungkin mumtaz ya. Selepas beliau sekolah, beliau melanjutkan pendidikan itu di Mama Tubagus Bakri bintu Bagus Seda. Nah, beliau termasuk 5 santri terbaik yang dimiliki oleh Mama Tubagus Bakri. Di antaranya adalah beliau yang nomor pertama, Mama Cibogo. Perjalanan beliau tidak hanya di Mama Tubagus Bakri. Selepas mondok di sana kurang lebih 7 tahun Mas Sempur itu, beliau melanjutkan ke Mekah. Jadi nggak lama beliau di Mekah. Di Mekah pun tidak lama, kurang lebih 2 tahun. Kalau tidak salah seperti itu yang saya dapatkan. Beliau di Mekah itu pindah-pindah, kurang lebih dari 13 mu'alif ya, para ulama yang beliau datangi, yang penyusun kitab. Tapi banyak ulama yang lain itu beliau ngajinya ke Syed Alwi Al-Maliki. Kalau saya dapat cerita dari uak saya itu Kiai Khozin dari Bogor, Cimahpar, mama itu disuruh pulang sama gurunya, Mama Mukhtar Al-Atoridi, nyusun kitab Takribul Maqsad
agar beliau pulang mengamalkan ilmunya di Indonesia, sehingga beliau manut pulang dari Mekah ya, dari tanah suci, belajar 2 tahun, balik lagi ke Sempur. Nah, di Sempur beliau langsung ditawari putrinya Mama Sempur yang dari istri di Pandeglang. Kalau Mama Sempur Purwakarta ya? Purwakarta. Nggak langsung mengiyakan, karena beliau ada tujuan lain yang belum kesampaian. Beliau pengen ngaji ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Berangkat beliau ke sana, ke Jombang ya. Di Jombang itu ngajinya nggak lama, kurang lebih 40 hari kalau tidak salah. Khazin itu cerita sama saya itu, saking bangganya Mama, Hadratus Syekh itu motong kerbau. Jadi ilmu falaknya Hadratus Syekh itu terwariskan ke Mama. Di antaranya seperti itu yang saya dapat cerita dari Kiai Khazin. Tidak hanya di Hadratus Syekh, beliau pun ngaji juga ke Syekh Ihsan, ke ulama-ulama yang ada di Jawa Timur waktu itu. Bahkan kalau ke Syekh Ihsan itu yang ada santri pada ngaji ke beliau. Jadi ketika beliau ke sana, beliau dicuekin sampai 1 minggu. Mau mandi udah penimba air, tahu-taunya airnya dipakai mau orang lain gitu. Singkatnya sampai itu cerita ada santri orang Jawa Barat diperlakukan seperti itu. Kalau mungkin bahasa sekarang dibully ya. Seperti itu. Akhirnya nih lurah asramanya nyemperin ke orang tersebut. Pas datang lurah asramanya kenal lurahnya itu. Kata lurahnya, bukannya kamu lagi di Mekah? Saya udah pulang. Akhirnya lurah sama santri semua ngaji sama beliau. Nah, itu. Kabarnya seperti cerita yang dari yang tadinya dibully. Iya, gitu. Sampai saya pengen ngaji kitab ini, bawa kitabnya langsung seperti itu. Memang beliau seperti itu informasi. Nah, sepulang dari sana balik lagi ke Sempur, menikah dengan putrinya Mama Sempur. Beliau mukim itu di Majak, di Pandeglang. Di Majak 2 tahun, tahun 38 beliau diminta pulang sama ayahnya. Udah kamu urusin di kampung. Makanya pulang beliau mendirikan pesantren namanya Al-Baqiyatus Sholihah. Merintis beliau di sini santri. Kurang lebih di masa beliau ada 1000 santri. Makanya asrama itu ada asrama Padang, ada asrama Jawa, ya itu asramanya namanya daerah. Tidak lama di tahun 43 kalau tidak salah 43 itu kan daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan petanya ya. Nah, itu ada pelatihan Hizbullah di Cibarusa. Ini menjadi jawaban kedekatan seorang santri kepada gurunya. Hingga saya pun pernah ditanya waktu itu, Hadratus Syekh punya siapa sih sampai mendelegasikan peserta ya ataupun para santri-santrinya untuk berlatih di Cibarus. Pasti kan ada tuan rumah. Kita acara pun pasti ada tuan rumah. Nah, itu yang dijadikan pertanyaan. Di situ ya santrinya Hadratus Syekh, saya bilang gitu. Namanya Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Nah, itulah tersambung di situ, akhirnya terungkap. Nah, di masa-masa beliau ketika Hizbullah memang ini penuturan dari paman saya ya, Allahyarham Haji Mamun Hasfi. Nah, beliau dulu ketua DPRD Bekasi 3 periode. Nah, sering berkomunikasi dengan Kiai Haji Nur Ali. Jadi kata beliau ini penuturan Kiai Nur Ali bahwa saya dengan Kiai Ma'mun Nawawi itu sama-sama berjuang di Hizbullah. Kalau saya itu di front di depan berjuangnya, kalau Kiai Ma'mun Nawawi itu di belakang. Pembentukan mental. Makanya dikenalnya beliau itu bagian BIMTAL ya, bimbingan mental. Jadi beliau di sana. Ya kalau bahasa sekarang mungkin ya bagian bejeb-bejeb dah. Nah, itu beliau seperti itu. Tapi memang sesuai dengan background beliau seorang ahli ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu strategi dan sebagainya. Nah, maka selesai dari alhamdulillah ya dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya ulama kita sudah paham karakter ulama itu ya ketika perang dia paling di depan, ketika merdeka pulang kampung. Gitu. Nah, itu dia pulang kampung. Bahkan beliau itu sempat di penjara. Penjara beliau itu.
Orde Baru itu beliau di penjara gitu ya, diisukan beliau anti Pancasila padahal beliau sangat Pancasialis ya. Nah ini sudah menjadi apa ya, hal yang lumrah mungkin ya, ujian para ulama seperti itu. Nah, di dalam aktivitas beliau, walaupun beliau sibuk dengan perjuangan dulu, walaupun beliau sibuk dengan hal mengajar dan yang lain, tapi beliau apa ya, tidak kosong waktunya untuk menulis. Nah, jadi beliau itu selain mengajar, selain punya jiwa pejuang ya, nah, beliau itu menyempatkan menulis karya. Kurang lebih itu kalau orang tua bilang 63 kitab. Ya, jadi seusia dengan umurnya lah. 63, bahkan ada bait ya, beliau menyusun nazom itu jumlah baitnya itu 63 sesuai dengan usianya. Cuma yang disayangkan saya karena memang dulu di keluarga pun kurang perhatian dalam peninggalan khazanah, sehingga peninggalannya itu tidak ada. Nyaris tidak ada. Ada paling beberapa, semisal saya bacakan kitab Qolaidul Juman, ada kitab Qolaidul Juman itu mengenai sifat 20. Ada beliau menyusun kumpulan hadis 40 ya, Bahjatul Wuduh namanya. Ada beliau itu mensundakan banyak Sunda itu, Safinahnya disundakan, kitab apa namanya Bainama itu ya tentang Isra Mi'raj itu disundakan, termasuk ada Parukunan yang disusun oleh Syekh Banjar itu ya, Al-Banjari. Nah, beliau disundakan oleh beliau. Nah, sekarang tuh nah itu Parukunan Sholat Sunda itu sebenarnya kalau yang cetakan pertama itu ada nama beliau. Kalau cetakan sekarang udah nggak ada. Itu pada beliau yang mensundakan. Termasuk menyundakan manakibnya Tuhan saya itu di puncak itu Bogor itu ada ulama Muhammad Syiratin dan yang lainnya. Saya pernah mendengar beliau mengatakan ulama Sunda yang pertama menyundakan manakib itu adalah Cibarusah. Cuma ya itu dia, kitab-kitabnya tidak terawat. Jadi saya sebagai keturunannya pun tidak banyak punya kitab beliau gitu. Paling yang tersisa ada beberapa itu. Ya paling ada 12 lah yang sudah kayak Ma'asinul Hutbah dan yang lainnya. Saya pernah kunjung itu dulu ke Abah Neni namanya, Abah Neni itu, Abah Halwani, santrinya Mama itu tahun berapa beliau itu? 50-an. Nah, beliau cerita sama saya itu dulu Mama itu sempat mensyarahi kitab Fathul Mu'in itu baru 3 jilid. Nah di jilid keempatnya dulu saya bilang ya Bah tahu dari mana, orang saya yang nyusunin kertasnya dulu gitu. Cuma itu kemana, dia nanya gitu, saya itu kemana, saya nggak tahu Bah, saya bilang karena saya lahir Mama udah meninggal gitu kan, dan sebagainya. Sebenarnya karyanya banyak, mungkin itu 63 itu ya pernah dihitung alumni dan sebagainya, bisa jadi lebih dari itu, tapi ya itu silang ya, pemirsa Wawan Joag. Nah sekarang kita tanya nih tentang Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Apa abang mau yang suka ngorek-ngorek sejarah baik, maka saya mau nanya ini gimana, tadi kan udah dijelasin nih sama Gus Faiz. Nah sekarang analisa abang gimana itu. Ya, makasih. Yang jelas nih Bang Wawan, ya. Ini Pak Ustadz udah cerita semuanya, itu udah lengkap. Dan yang pasti Kiai Ma'mun Nawawi ini almarhum apa ya, benar-benar seorang yang sangat berpengaruh di Jawa Barat. Pengaruhnya besar. Apa namanya, kalendernya hampir di seluruh Jawa Barat itu dipakai. Zaman dulu Bang Wawan, zaman sekarang Lebaran itu ada yang beda 3 hari, beda 4 hari ya sama pemerintah. Zaman dulu itu nggak ada yang beda. Cuman di sini beda. Di sini beda. Sampai lampu dimati-matiin dulu ya. Zaman mungkin zaman sekarang juga terus enggak nginduk ke ormas, ke NU gitu, enggak. Di sini tuh kalau kadang-kadang lebarannya kadang-kadang sama Muhammadiyah. Dengan NU beda. Kadang-kadang sama dengan NU. Jadi dia kan mandiri. Itu yang sangat luar biasa. Ya, maksudnya
kadang-kadang di sini itu sama dengan Muhammadiyah, kadang-kadang sama dengan NU. Berarti kan dia kan punya hitungan sendiri. Nah, itu yang luar biasa. Ingat saya zaman dulu waktu kecil, itu sampai matiin lampu zaman Orde Baru ya. Mati pas di orang beda biar nggak takbiran. Jadi lebaran duluan di sini nih, di Cibogo dan Cibarusah kan hampir semua ke sini nginduknya. Pas malam takbiran biar enggak takbiran, jadi listrik di ke area sini itu dimatiin. Jadi nggak ada takbiran kan, karena beda. Nah, pemerintah baru lusa, baru lebaran, di sini udah besok gitu. Itu kan luar biasa. Pengaruhnya hampir seluruh Jawa Barat. Jadi kalau sekarang kemarin kita lagi bahas-bahas Pemda mau mengusulin ini Pak Kiai Mahmud Nawawi jadi pahlawan nasional, itu sangat layak. Beliau itu seorang cendekiawan. Kalendernya menyebar di seluruh Jawa Barat. Pengaruhnya wah benar-benar luar biasa. Ini ibarat hadiah orang Bekasi untuk Jawa Barat, untuk Indonesia. Jadi sangat layak sekali. Terus rasa sampai udah nggak ada kata-kata lagi lah. Emang orang luar biasa, orang besar. Kitabnya banyak sekali, luar biasa. Cendekiawan Muslim yang sangat luar biasa. Disebutnya cerdas, terus berpengaruh, mengakar. Jejaknya sampai sekarang ini pesantren kan sampai sekarang bertahan. Al-Baqiyatul Sholihat itu pesantren tertua di Bekasi. Nomor 1 kayak siapa namanya yang di Kiai Nur Ali aja kan baru kesini ya. At-Taqwa itu masih lebih tua ini. Di Bekasi itu pesantren tertua itu Al-Baqiyatul Sholihat. Itu pesantren tertua. Saya kalau menyebut nama pesantrennya belibet. Enggak, sebenarnya. Terus gini, ketika dari Banten pulang ke sini mendirikan pesantren di sini, itu dari sana banyak yang ikut ke sini. Murid-muridnya. Kan yang luar biasa di sini pernah jadi tempat pelatihan Laskar Hizbullah ya, Bang ya. Ya. Dari Madura, dari Cirebon kan perwakilan 5 santri ya. Di setiap daerah gitu. Iya. Kalau jejaknya gitu, orang-orang yang dulu dari Banten itu ikut ke sini banyak. Lah orang tetangga saya juga di Babakan ada. Terus hampir di Cibarusah itu hampir di tiap titik ada itu bekas-bekas murid dari Banten. Pas Mama Kiai pulang ke sini, ikut dari sana itu ikut ke sini, ikut nyantri di sini, ikut mondok, terus nikah sama orang sini. Lah banyak. Tetangga saya juga ada, nyampe sekarang udah cucunya, orangnya mah udah meninggal, tapi cucunya buyutnya udah ada di sini. Turun temurun. Nah, itu jejak-jejak ibarat bukti lah bahwa beliau itu sangat dikagumi gitu. Di sono pulang ke sini pada ikut santrinya. Murid-muridnya sampai ke Setu banyak. Lah, Setu mah deket ya. Setu mah deket, nyampe ke Karawang, nyampe ke pokoknya hampir seluruh Jawa Barat lah. Teman punya pesantren di daerah Sukabumi. Anak yang pesantren, dia datang ke sana. Ada kalender, lah ternyata di sana itu kalendernya pakai kalender dari sini. Terbitan dari sini. Itu Bang Wawan. Pokoknya sangat luar biasa. Saya nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Nah, itu. Begitu Bang Wawan. Pemirsa, bahwa Kiai Haji Mahmud Nawawi itu luar biasa. Kita patut bangga, apalagi orang Bekasi kudu bangga. Di Bekasi Selatan itu ada Kiai Haji Mahmud Nawawi, dan di utara itu ada Kiai Haji Nur Ali. Nah, ini udah sangat layak Kiai Haji Mahmud Nawawi ini sebagai dinobatkan sebagai pahlawan nasional, karena Kiai Haji Mahmud Nawawi ini bukan di sini aja, se-Jawa Barat beliau mencerdaskan salah satu sosok ulama yang mencerdaskan anak bangsanya itu Bang ya. Cendekiawan Muslim, bahkan udah menciptakan 63 kitab itu. Sekian sampai di sini dulu pemirsa Wawan Joag Channel. Terima kasih Gus Faiz, terima kasih Bang Aga Handoko. Nanti kita jumpa lagi dengan segmen sejarah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.